Oke, ini ada satu contoh paper tentang penelitian konsep teologis di dalam filokalia. Nah, kalian bisa lihat sampelnya ya, ilustrasinya seperti apa, bagaimana kita menulis pendahuluan, kemudian menulis konsep atau hasil dan pembahasannya ya. Hari ini nggak bisa dibuka. Oke, nih ya. Nah, ini ada satu contoh tentang hesychasm menurut pemikiran bapak-bapak filokalia. Nah, kalau yang kalian kerjakan selama ini kan satu aja tokohnya, yaitu Saint Maximus. Nah, ini bapak-bapak berarti lebih dari satu, lebih sulit. Ya, nah, tapi sebagai kita baru mulai nulis seperti kita, ya kita mulai dari yang gampang dulu supaya kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Yang penting prosesnya, caranya itu harus benar, ya. Ya, nanti ke depan kalian bisa menulis yang lebih topik dengan yang lebih menantang, lebih sulit, lebih banyak, ya. Nah, ini misalnya contoh ini pemikiran Bapak Filokalia tentang hesychasm. Siapa yang di sini topik hesychasm? Keheningan, pasrah, si generasi ya. Nah, itu bisa jadi ini artikel ini kalian bisa kutip. Ya, kalian juga bisa kutip artikel-artikel teman nanti sehingga dikutip, disitasi itu ada kredit poinnya. Nah, waktu kalian nulis artikel jurnal nanti submit ke jurnal itu jadi bagian dari prestasi kalian. Oke? Ya, jadi selama sekolah di sini misalnya kalian dilatih salah satu menulis artikel jurnal, menulis paper, pokok pembahasannya atau idenya itu semua ide artikel. Nah, sekarang paper itu harus dijadikan artikel atau artikel jurnal seperti ini. Nah, baru bisa dipublikasi dan bisa dibaca banyak orang. Akhirnya kita memberi kontribusi atau manfaat kalau kita belajar di sekolah ini ternyata juga bisa dipelajari oleh banyak orang. Nah, misalnya contoh ya, seperti artikel saya di jurnal Berita Hidup ini Sinta 3. Ya, kamu lihat di sini. Ini sudah di-download oleh berapa orang ini? Sudah dibaca oleh berapa orang? Kita bisa tahu. Ya. Misalnya. Nah, sini ada nih. Ini bisa di-download ya. Biasanya di sini ada kayak semacam feedbacknya. Ya, ini nggak kelihatan ya. Ada view-nya atau yang download itu berapa orang itu bisa kelihatan. Oke, nah sehingga berguna buat pembaca atau masyarakat gitu. Nah, ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita tentang satu konsep teologis itu tidak hanya kita aja yang tahu, ya, tapi orang banyak. Nah, itu pentingnya kenapa kita mesti nulis artikel jurnal. Oke. Nah, yang saya sarankan kalian adalah kemarin kita bikin dulu yang namanya hasil dan pembahasan ini. Oke. Nah, saya mulai dari poin 1, apa atau definisi. Hesychasm adalah satu keheningan batin atau hati yang dicapai melalui disiplin atau latihan doa dan berjaga-jaga secara terus-menerus tanpa henti. Ini definisinya atau apa itu? Hesychasm itu latihan keheningan batin, latihan berdoa dan
berjaga-jaga tanpa henti. Ya, gitu. Jadi hesychasm itu satu keheningan batin atau hati. Nah, kemudian kamu lihat ada kutipan nggak di? Ada dari Ware misalnya. Ya, dari Kalistos, Ware. Nah, ini tokoh lain yang membahas filokalia. Keheningan batin di sini bukan hanya diam saja, tetapi aktif mendengar dan terbuka kepada Allah di dalam doa. Ini ada catatan kaki nomor 9. Nih, dari Filokalia volume 1. Oke. Nah, terus tokoh lain, Ware mengatakan begini, silence is not merely negative, a pause between words, a temporary sensation of speech, but probably understood is highly positive, an attitude of attentive awareness, of vigilance, and above all listening. Sehingga tujuan keheningan ini adalah berkomunikasi dengan Allah, mendengarkannya, mendengarkan hati kita berbicara, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan ini menjadi semacam kontemplasi di mana dia menikmati Allah dalam keheningan hati. Nah, kutipan nomor 11, kamu lihat dari Koniaris. Oke? Nah, kamu lihat misalnya contoh satu paragraf ini ya. Apa itu hesychasm? Nah, ini dia. Nah, kemudian ada kutipan-kutipannya. Oke? Lalu ada kalimat paraphrase-nya. Inti gitu aja cara nulisnya, simple. Ya. Ada inti kalimatnya, ada kutipan, ada komentar kalian. Right? Nah, kemudian paragraf berikutnya juga sama. Kalau itu adalah latihan doa, ya, maka ini berarti filokalia itu bicara tentang hesychasm, bicara tentang doa. Oke, yang kita sebut sebagai kripti ergasia, pekerjaan tersembunyi atau pekerjaan nura meletik. Ya, nah ini saya bahas. Inilah yang mereka sebut kesadaran batin dan percakapan konstan mereka dengan Allah. Allah di dalam bait suci jiwa dan manusia berada dalam persekutuan konstan dengannya. Bagian dari pekerjaan tersembunyi adalah berdoa berulang-ulang kepada diri sendiri, baik secara diam atau lebih keras, dari doa-doa tertentu seperti doa puja Yesus, atau doa diambil dari kitab suci, Mazmur, ya. Nah, ini pekerjaan tersembunyi atau pekerjaan nus. Nah, ini dibahas semua. Ya. Nah, baru poin yang kedua. Hesychasm ternyata ini adalah satu praktik menjaga hati atau keberjagaan batin. Nah, kan kalian udah bikin nih poin 1 kan? Oke? Atau nih poin yang kedua. Hesychasm itu apa? Poin yang kedua itu hesychasm itu adalah keberjagaan batin. Nah, ini poin yang kedua. Nah, lalu kamu lihat di sini. Keberjagaan batin ini menurut Yesaya sang pertapa, hesychasm latihan disiplin spiritual untuk menjaga hati atau nus manusia dari serangan atau provokasi si jahat. Kutip. Nih. Ini komentar saya. Ini kamu kutip. Oke? Terus ada tokoh lain, Evagrios misalnya. Kan misalnya kalian kutip nanti Maximus. Ya kan? Nah, kutip lagi. Evagrios ngomong apa? Nih. Lalu Markus sang asketik ngomong apa? Baru kamu kasih komentar. Nih komentarnya. Hesychasm adalah cara menjaga nus dan hati kita dari distraksi nafsu dan serangan dari si iblis dalam bentuk godaan atau perasmos yang akhirnya bisa menimbulkan logisme atau pikiran-pikiran jahat. Logisme ini adalah benih dari hawa nafsu atau patos, dan nafsu itu merupakan benih dari dosa, dan dosa itu sendiri adalah benih dari kematian atau maut. Sehingga, nah nih, lihat ada penutup kalimatnya, penutup paragrafnya. Sehingga melalui hesychasm kita dapat menjaga kesucian nus, dan nus yang suci ini akan terus menjaga hati kita dari segala kecemaran dosa dan membawa kita kepada kesempurnaan seperti Kristus. Nah, paragraf berikutnya, kalau itu menjaga kalau hesychasm mendatangkan keberjagaan batin, Hesychiel sang imam mengatakan begini. Nepsis ini dicapai dengan Jesus Prayer. Nah, lalu saya bahas Jesus Prayer itu adalah ini. Ya, Lord have mercy,
Kyrie eleison. Nah, saya ambil dari Lukas, dari Alkitab, ya, dari Sang Heskios, Sang Imam, itu tentang Jesus Prayer. Oke, tidak ada cara lain untuk mencapai keberjagaan batin lewat puja Yesus selain berdoa di dalam sel doa secara tersembunyi seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Theodoros Sang Pertapa juga menegaskan apa yang diajarkan oleh Tuhan, bla 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 seperti ini. Keheningan ini akan terbangun seiring Nus tidak terganggu oleh hal-hal dunia, sehingga memilih tempat yang tersembunyi di dalam sel doa dalam mencapai keberjagaan dan keheningan batin. Jadi keberjagaan batin dicapai melalui Jesus Prayer. Jesus Prayer itu harus dicapai dengan doa yang menutup pintu dari segala kebisingan dunia, tapi tidak melupakan kasih. Nah, kutip Theodoros. Oke? Ini kan kutipan, terus di bawahnya ini apa? Komentar. Kamu lihat. Theodoros, kemudian saya komentari. Kasih jadi pengikat dari semua latihan rohani jasmani, ya. Hesychasm adalah pekerjaan Nus yang didasari kasih, sehingga menghasilkan kasih kepada sesama yang dikatakan oleh Theodoros di atas. Dan kasih yang demikian menjadi tanda bahwa kita sedang mengerjakan pembaruan batin menuju kesempurnaan seperti Kristus. Efesus 2:10. Nah, ini poin kedua selesai. Poin ketiga, hesychasm ini adalah ibu dari kebajikan. Ibu dari segala kebajikan. Ya, ibu segala kebajikan yang harus terjaga di dalam hati. Jadi kalau kita nggak ada hesychasm, maka kita nggak punya yang namanya kebajikan. Karena dari dalam hati itu belum beres. Nah, ini Hesychios yang ngomong. Saya kutip. Oke? Sehingga saya komentar, sehingga kehenangan hati menjadi seperti cermin untuk melihat baik dan jahat di dalam hati orang percaya. Ya, Hesychasm adalah kebajikan dari keberjagaan batin untuk menangkal segala pikiran jahat yang muncul dari dalam hati, sehingga kita selalu ada di dalam Allah. Nah, Hesychasm nulis. Kemudian Nelos Sang Pertapa juga menulis yang sama. Nah, kemudian saya kasih komentar. Tanpa keheningan, maka hati akan mudah terbuka pada hal-hal jahat. Sehingga kerja hati yang seharusnya menghasilkan kebajikan bagi jiwa dan tubuh menjadi sebaliknya beralih pada hal-hal dosa atau kejahatan. Sehingga di dalam hati harus memiliki satu kebajikan disebut oleh Diadokos, satu pengetahuan spiritual untuk menyaring dan memilih hal-hal yang berasal dari roh, sehingga kita diperbarui setiap hari menuju kesempurnaan seperti Kristus. Kebajikan seperti itu, kata Diadokos, hanya bisa dicapai jika melakukan keheningan dalam doa. Sehingga keheningan itu menjadi ibu atau sumber dari segala kebajikan. Nah, kemudian keheningan itu adalah untuk menyaring atau menyucikan hawa nafsu. Nah, ini saya bahas. Seperti ini lagi, cara yang sama lagi. Ya, kemudian saya bahas lagi. Bagaimana mencapai hesychasm? Nah, ini prosesnya. Hesychasm dicapai ketika nus ada di dalam hati. Nah, ini proses ya. Nus ada di dalam hati. Oke, nah saya membahas prosesnya, baru terakhir kesimpulannya. Gitu. Oke, nah kamu lihat di sini nanti sudah bahas poin-poinnya. Ini ada pertanyaan nggak? Ini contoh. Kalian bikin poin, tapi lihat setiap poin itu, misalnya tadi hesychasm keberjagaan batin terdiri dari apa ini? Kutipan-kutipan kan? Ya kan? Nah, yang kalian bangun dalam bentuk paragraf. Itu satu ya. Nah, kemudian kan tadi kamu lihat judul saya itu kayak gini. Perhatikan ini semua ya. Happy, perhatikan. Pemikiran Bapak-bapak Filokalia tentang hesychasm titik 2. Lihat. Pembaruan batin, tadi hesychasm itu kan keheningan batin atau satu perubahan pembaruan batin. Tapi menuju kesempurnaan seperti Kristus. Nah, ini adalah klaim. Ini yang tadi saya sebut sebagai klaim. Oke? Ini namanya klaim. Nanti mungkin generasi topik yang sama, hesychasm menurut Saint Maximus belum tentu klaimnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, nanti si generasi harus bisa mengklaim dari 3 poin itu.
atau 5 poin tadi. Apa itu? Tema besarnya. Atau thesis statement-nya. Ya. Nah, kalau saya, ini klaim saya. Hesychasm itu adalah pembaruan batin menuju berarti satu proses kepada satu kesempurnaan seperti Kristus. Nah, ini klaim saya. Sehingga di sini saya akan mengatakan ya, artikel ini akan menunjukkan bahwa hesychasm adalah proses pembaruan batin manusia menuju kesempurnaan seperti Kristus, teosis, melalui anugerah yang menerangi hati, menerangi nus di dalam hati. Nah, ini nanti cara bikin pendahuluannya. Nah, makanya saya kalian harus ada nanti terakhir, kan judulnya ini. Judulnya justru paling terakhir dibikin. Nah, harus ada seperti ini. Titik 2, apa ini? Kalau kasih itu apa misalnya? Nanti setelah selesai pendahuluan. Sehingga walaupun topiknya sama, tapi klaimnya bisa berbeda. Mungkin ininya sama kan? Ya kan? Misalnya si Raymond, terus siapa lagi? Fitri dan Jessica, ininya sama di atas. Konsep kasih menurut Saint Maximus the Confessor atau Maximus sang pengaku iman di dalam Filokalia. Ya kan sama kan? Tapi titik 2 klaimnya berbeda nanti. Alright? Paham ya? Nah, saya kasih artikelnya, nanti kalian lihat, perhatikan cara bikin abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, ya, kemudian metode, ini, lalu nanti hasil dan pembahasan. Ini yang kalian kerja dulu. Nah, untuk bikin hasil dan pembahasan tadi saya bilang, bikin dulu seperti hasilnya, hasil itu temuannya, 3 poin misalnya, terdiri dari 3 poin itu terdiri dari data-data, komentar, kutipan kalian. Nah, baru pembahasan. Pembahasannya itu berarti sudah dalam bentuk paragraf seperti ini. Artinya hasilnya itu poin-poin, tapi sudah dibahas dalam bentuk paragraf. Pembahasan itu berarti sudah berinteraksi dengan, bukan hanya dengan Maximus, tapi kalian sudah berinteraksi dengan penelitian-penelitian yang lain. Kayak gitu ya. Ini contoh sampai nanti kesimpulan. Nah, ini bagaimana cara bikin kesimpulannya ya. Gitu. Nah, kalau kesimpulan kamu lihat, kita tinggal mengatakan ulang apa yang jadi masalah di pendahuluan. Saya telah menunjukkan bahwa praktik hesychasm mendatangkan atau menghadirkan anugerah Allah di dalam hati untuk menerangi nus, sehingga kita dapat mencapai apatia dan kebajikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saya rasa hampir semua penulis Filokalia itu sasarannya adalah praktik seperti hesychasm, pengendalian diri, doa, Jesus prayer, kasih, itu semuanya untuk mencapai satu tujuan, yaitu apatheia, kekudusan hidup, dan theosis ini. Intinya ada penyucian, pemurnian hidup ini. Ya. Nah, itu dicapai melalui anugerah yang disurahkan Roh Kudus melalui hesychasm. Inilah yang menguduskan, menyucikan diri kita sehingga kita bisa mencapai theosis. Tanpa Roh Kudus dan anugerahnya, maka tidak ada proses pengudusan atau pembaruan batin. Anugerah akan bekerja bersinergi dengan nus jika kita mulai melakukan 3 tahapan hesychasm seperti yang dijelaskan tadi. Ada 3 tahapan ya kan? Nah, dinyatakan ulang lagi. Anugerah itu bekerja memurnikan hati dari semua nafsu dan kecenderungan berdosa. Mereka yang mencapai kondisi spiritual ini disebut ketersapihan nafsu, apatheia. Ini tidak berarti bahwa seseorang tidak lagi memiliki nafsu, tetapi energi jiwanya telah diarahkan untuk menjauh dari apapun yang jahat dan dialihkan kepada Allah. Orang yang mencapai apatheia tidak dipaksa oleh dorongan dosa apapun. Sebaliknya dia bebas berbuat tetapi memilih untuk mengasihi Allah dan sesama tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri atau orang lain yang terpikirkan. Ingat, nanti di dalam kesimpulan itu tidak ada lagi kutipan. Tidak boleh ada lagi
kutipan. Ya. Ketika hati telah dimurnikan, anugerah Allah kemudian menerangi hati, memberikan kearifan dan pemahaman atau pengetahuan spiritual. Seseorang yang telah memiliki visi dan kejelasan spiritual dan mampu mengenali natur asli dari ciptaan dan kehadiran tidak diciptakan. Rasul Paulus secara umum mengacu pada kondisi spiritual ini ketika dia sedang menulis tentang supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kamu perhatikan di sini ya, cara menulis kesimpulannya. Akhirnya anugerah Allah bekerja lebih jauh lagi di atas hati orang yang diterangi untuk menyempurnakan penyatuan dengan Allah, sehingga bukan lagi aku yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke. Nah, ini dan seterusnya dibahas. Biasanya nanti kalau di jurnal-jurnal tertentu diminta kontribusinya atau ada rekomendasi penelitian lanjutan dan ucapan terima kasih. Ini nggak mesti ya. Nah, baru nanti referensi atau daftar pustakanya. Nah, cara bikinnya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi saya sudah tunjukin satu hal lagi. Saya akan bimbing kalian. Pertama, hasil dan pembahasan mesti beres dulu. Ya, hasil dan pembahasan beres, baru nanti kita masuk pendahuluan. Oke, ada pertanyaan nggak di sini tentang apa yang saya baru jelaskan? Ya, ya, ya topik yang sama. Misalnya kalau hesychasm, cari tokoh-tokoh yang bahas tentang hesychasm. Lihat lagi di indeks di itu Filokalia itu. Ya. Oke, misalnya target nih, kita minggu ini harus dapat kutipan tokoh-tokoh lain. Dan hasil pembahasannya, konsepnya sudah dapat. Jadi kalau konsepnya kan pertama apa? Poin yang kedua apa? Keberjagaan batin. Poin ketiga, ibu dari segala kebajikan. Ya kan? Poin keempat, ini penyucian hawa nafsu. Nah, kemudian poin selanjutnya, nus ada di dalam hati. Nah, gitu. 5 poin kan? Nah, baru kesimpulan. Nah, kalian juga sama sebetulnya bikin 5 poin, cuma saya masih menyuruh kalian bentuk kutipan-kutipan dulu dimasukin dalam poin-poin itu. Nah, ini yang saya mau lihat. Udah oke? Nah, tadi siapa yang sudah oke kayak Raymond masukin poin-poinnya. Langsung kerjakan poin satunya. Oke? Ya. Langsung kerjakan poin satunya. Poin satunya bentuk paragraf. Contoh paragraf kayak gini aja. Kalimat utama, terus di sini kutipan kan? Ya kan? Nah, terus kutipannya bahasa Inggris saja. Kemudian komentar. Udah gitu. Oke. Nah, terus lihat lagi ini. Ya. Apatheia adalah kekuatan untuk melawan pathos dan kekuatan itu adalah kasih. Kalimat utamanya. Lalu where ngomong apa? Kutip. Lalu komentar. Oke, kutip lagi Maximus misalnya. Markus. Ya. Nah, kemudian kasih komentar penutup. Nah, kalian lihat contoh-contoh saya buat paragraf itu kayak gimana. Bagaimana kita mencapai hesychasm sehingga mendatangkan apatheia? Nah, saya ngomong, hesychasm dicapai dengan 3 tahapan. Tahap 1, membebaskan diri dari semua kesibukan dunia. Ini yang ngomong Petrus dari Damaskus. Oke? Gregory Palamas juga sama. Ya kan? Nah, tahap pertama yang disebut dengan solitude. Solitude itu berarti apa? Menyediakan jalan masuk bagi nus ke dalam hati dengan menyingkir dari semua kesibukan dunia. Itu namanya solitude atau solitudo. Oke? Nah, menjaga semua indrawi dari hal-hal dunia. Sehingga hanya diarahkan pada doa, misalnya doa Jesus Prayer dalam solitude ini. Oke? Nah, yang kedua apa?
Selain solitude, kita harus bisa, solitude kan cuma menyingkirkan tubuh dari kesibukan dunia. Baru nanti silence. Silence ini bukan hanya tubuh aja yang nggak sibuk lagi, tapi hati atau nus ini mulai belajar diam. Kadang-kadang kan kita sendiri ya, tapi pikiran kita kemana-mana kan, benar nggak? Kayak kamu ibadah misalnya, atau kamu lagi berdoa, tubuhmu nggak sibuk memang, tapi hatimu, pikiranmu nggak bisa silence. Nah, harus tubuh dan juga pikiran kita. Ya, nus di sini harus mulai belajar diam dan mendengar serta berjaga-jaga. Nah, itu yang disebut dengan silence. Nah, kamu kutip nih Theodoros, ya. Silence ini berarti nus sudah masuk ke dalam hati. Pikirannya sudah fokus ke dalam hati yang mau doa. Jadi nggak lagi tentang urusan dunia. Oke? Jadi mulai pertama dari tubuh, yang kedua nusnya. Nah, itu tubuh namanya solitude, nusnya itu namanya silence atau yang disebut keheningan. Oke? Nah, solitude dan silence baru masuk ke tahap yang namanya stillness atau yang kita sebut sebagai inti dari hesychasm. Jadi hesychasm itu 3 tahap. Solitude, silence, stillness. Nah, ini yang diajarkan oleh Filokalia, ya. Nah, stillness ini berarti tubuhnya sudah rest, nusnya sudah di dalam hati. Nah, baru terjadi yang namanya ketenangan batin yang kita sebut sebagai stillness. Nah, stillness ini puncak dari hesychasm itu, puncak dari keheningan itu. Menghasilkan apa? Spiritual knowledge. Baru kita dapat pengetahuan spiritual. Itulah yang disebut teologi. Maka teologi itu didapat dari doa. Ya. Dan kemudian kita diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu tadi. Ada semacam kekuatan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus tadi untuk melawan nafsu jahat. Itu apatia namanya. Ya, dan dengan apatia itu kita membuktikan kita tuh bisa mengasihi Allah dan sesama. Nah, ini kata Gregoris dari Sinai, ya. Stillness ini adalah anugerah energi ilahi kepada nus yang dituliskan oleh Philotheos. Anugerah ini menghadirkan terang dan kehangatan Allah di dalam hati untuk menerangi dan memberi kekuatan kepada nus menghadapi berbagai stimulan yang masuk melalui indera-indera. Nah, John Meondorf ngomong seperti ini, ya, Diadokos ngomong seperti ini, sehingga melalui hesychasm menjaga hati kita tetap menyala oleh anugerah Allah tadi. Anugerah ini menjadi satu kekuatan ilahi supaya kita bisa mengerjakan yang namanya theosis. Jadi hesychasm itu puncaknya adalah kita dapat stillness, akhirnya kita diberi kekuatan untuk mengerjakan pembaruan hidup kita, pembaruan hati supaya menuju kepada Kristus atau theosis. Nah, itu. Nah, kalau orang baca ini kan udah ngerti gitu, ya. Nah, kamu lihat hasil dan pembahasan ini kan yang paling banyak kan? Ya kan? Yang lain kayak pendahuluan, kesimpulan itu kan cuma pembuka sama penutup. Intinya di sini hasil dan pembahasan. Nah, ini yang butuh konsentrasi lama. Ya. Nah, ini satu contoh kalian bisa pakai nanti, bisa lihat cara ngerjakannya gimana. Ya. Itu. Nah, ini ada beberapa waktu tersisa. Siapa yang mau konsultasi lagi ini boleh. Ya. Ya. Ah, iya. Tinggal kamu buktikan, ya, kutipan-kutipannya. Iya. Sesuai, misalnya kamu mengklaim poin pertama tadi apa? Iya. Misalnya kamu klaim, misalnya ini contoh ya, hesychasm itu berjaga batin. Berarti kamu harus kasih kutipan-kutipan yang memang mendukung poin ini.
Ya, jangan kamu ngutip yang nggak relevan. Misalnya kalau saya ngomong hesychasm ini latihan menjaga hati atau nus. Nah, berarti saya ambil dari Yesaya, saya ambil dari Evagrius, saya ambil dari Markus. Ini semua yang mendukung tentang keberjagaan batin. Yang penting ada kutipannya. Jangan tergantung ininya. Ini bisa diganti-ganti. Kalau kutipannya ngomong bukan ini, kamu tinggal ganti aja. Gitu. Misalnya, oh kutipan-kutipan ini ya, misalnya ini ada 3 kutipan kan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata ini bukan ngomong keberjagaan batin ini. Ini ngomong tentang latihan misalnya. Oh ganti aja latihan. Misalnya ini bukan berjaga batin, tapi latihan batin. Nah, misalnya gitu. Kamu tinggal ganti. Ininya gampang diganti daripada kutipannya kan. Dan ini omongan orang kamu nggak bisa ganti. Yang kamu bisa ganti poin yang ini. Kan gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Bisa. Nanti baru sekaligus dikomentari. Ya, bebas saja. Ya. Yang penting jangan cuma kutipan-kutipan tok. Habis itu kumpul. Nah, nggak bisa. Ya, kutipannya pun harus disusun supaya enak dibaca, sambung menyambung. Ya, gitu. Sehingga kutipan-kutipan itu kan kamu bisa lompat-lompat, nggak mesti urut 1 sampai 30. Kamu bisa lompat-lompat. Ini mana yang bisa kamu pakai gitu. Ya kan kayak angka-angka tadi kan saya lompat-lompat itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, oke, kita selesai. Tapi lanjutkan hasil dan pembahasannya hari ini. Diusahakan susun, rapiin, terus saya cek. Oke Pak, ini udah oke, tinggal kamu kerjakan poin satunya. Ya, poin satunya. Nah, poin 1 itu paling tidak, misalnya target ya, paling tidak, misalnya ini kan misalnya ada 1 poin nih, poin 1 kan? Ini kan poin 1 ya, kebijakan batin misalnya. Nah, paling tidak kamu sudah nulis paragrafnya gini loh. Oke, ada berapa paragraf nih? 2, 3, 4 gitu ya. Nah, catatan kaki pakai aja catatan kaki kalau ada keterangan-keterangan tambahan yang nggak perlu di dalam paragraf, kamu kasih di catatan kaki itu boleh. Oke. Nah, ini saya harapkan sebenarnya target saya hari Senin besok kamu sudah sampai ini. Poin 1 selesai. Tapi saya kok ragu sama kalian. Karena apa? Karena ya yang kemarin-kemarin juga belum beres. Nah, makanya ini cepat diberesin supaya paling tidak sudah bisa mulai kerjain poin 1 walaupun ya masih belum sempurna nggak apa-apa. Ya. Oke.